warahmatullahi wabarakatuh. Halo KBM Eva, penonton podcast Siniar Hukum 2024. Selamat datang dalam podcast Siniar Hukum 2024 BEM FH UPN Veteran Jakarta. Podcast Siniar Hukum 2024 bertemakan Talk about the unique facts of legal concentration. Bagaimana nih kabarnya KBM Eva? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya Kak Dev, karena tak kenal maka tak sayang. Halo semua, perkenalkan nama aku Catherine Rohana Sianturi, bisa dipanggil Cathy, sebagai podcaster 1 dari Departemen Pengembangan Mahasiswa Hukum, Bidang Akademik dan Profesi Hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Dan di sini aku bersama rekan aku. Halo teman-teman, kenalin nama aku Devina Yadita, boleh dipanggil Devina, selaku podcaster kedua dari Departemen Pengembangan Karir, Bidang Akademik dan Profesi Hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah konsentrasi yang ada pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta loh Kak Dev. Wah, pastinya penasaran banget dok, Kat. Kira-kira kita akan membahas hal menarik apa aja sih setelah ini? Pada podcast Siniar Hukum 2024 kali ini, tentunya kita tidak hanya berdua aja lah teman-teman. Kita juga ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Rizky Yuda Prawira, SHMH, selaku dosen hukum internasional Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang pastinya akan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, selamat pagi, kabar baik sejauh ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin kepada Bapak Rizky Yuda dipersilahkan untuk memperkenalkan diri kepada KBM FH. Ya, selamat pagi semuanya, nama saya Rizky Yuda, saya dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta sejak 2022. Ya, saya lulusan lulusan S1 dulu di Universitas Diponegoro di FH, lulus 2015. Kebetulan juga fokus di International Law Studies juga. Lalu S2-nya di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Peminatannya itu tuh Human Rights and Good Governance. Baik Bapak, kami mengundang Bapak di sini untuk diskusi seputar konsentrasi studi yang ada pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, terutama dalam bidang hukum internasional. Jadi sebelumnya pada semester 3 ini aku belum mendapatkan mata kuliah hukum internasional nih teman-teman. Dan sejauh pemahaman aku tentang definisi dari hukum internasional adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara berbagai entitas di tingkat internasional. Pada awalnya, hukum ini terutama fokus pada hubungan antar negara. Namun seiring kompleksitas hubungan internasional semakin meningkat, cakupannya kini mencakup juga organisasi internasional, individu, dan bahkan perusahaan multinasional. Nah, dari definisi yang saya sudah jelaskan tadi Pak, kalau menurut Pak Rizky Yuda, adakah koreksi atau definisi yang lebih tepat untuk hukum internasional itu seperti apa ya Pak? Iya, saya pikir ya itu tadi udah disampaikan sebenarnya ya, hukum internasional cakupannya seperti apa, terkait kompleksitasnya juga. Ya memang secara perkembangannya hukum internasional nggak cuma berbicara soal hukum antar lintas batas ya. Makanya kan dia ada hukum laut, ada hukum ruang angkasa, bahkan karena lintas batas. Tapi juga karena dia berbicara konteks antar negara secara internasional, lalu mencoba menyepakati sebuah norma atau menyepakati sebuah standar bagaimana memperlakukan manusia yang mungkin disebutnya human rights juga. Ya itu yang nanti jadi sebuah konvensi yang dimana itu diharapkan mengikat di setiap negara. Jadi memang saya setuju bagian kompleksitasnya tadi ya, dia nggak cuma membahas soal lintas batas negara, tapi juga membahas hal-hal yang bahkan terkait mendefinisikan bagaimana memperlakukan manusia, dalam hal ini human rights gitu ya. Tapi menarik ya, tadi katanya belum dapat semester 3 semester ini. Baru tahu saya. Ya Pak, baik. Jadi saya dan teman-teman KBM FH pada semester 3 ini memang belum mendapatkan hukum internasional. Dan ternyata definisinya dari hukum internasional sendiri cukup luas ya Pak? Iya, betul. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Bapak, kalau untuk ruang lingkup dari hukum internasional itu bagaimana ya Pak? Ya, sebenarnya konteks ruang lingkupnya itu lagi-lagi ya, kita ngelihatnya dari tadi soal definisinya hukum internasional ya, dia tadi kompleksitas tadi ya. Jadi nggak cuma ngomongin A tapi ada ngomongin B dan C dan lain-lain ya. Dalam hal ini nggak cuma lintas batas, ngomongin juga soal standar gitu, standar hak asasi manusia. Bahkan ini juga hukum internasional juga ngomongin soal bagaimana ketika konflik dari satu negara dengan negara lainnya, dan bahkan ketika konflik itu sampai kepada perang.
Jadi dalam konteks hukum internasional dimungkinkan penyelesaian masalah dalam konteks perang. Tapi seperti apa perangnya makanya diatur kan, ada hukum humaniter, diatur juga soal ketika ada yang kalah tuh seperti apa, ketika ada yang jadi tawanan bagaimana memperlakukannya. Lalu juga ngomongin soal soal hak asasi manusia itu ada banyak banget, ada ILO ngomongin soal perburuan, ada ngomongin soal anak-anak gitu ya, ada ngomongin soal soal kesetaraan gender dalam hal ini perempuan, person with disabilities, fair trial dalam hal ini soal bagaimana peradilan yang adil, itu semua diatur dalam sebuah standar hukum internasional. Dan hukum internasional itu kan dia konteks normatifnya dia nggak kayak hukum nasional yang ada hierarkis, dalam hal ini undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain hierarkis itu. Dalam konteks hukum internasional sebenarnya ruang lingkupnya selain membicarakan hal-hal atau isu-isu tersebut, dia juga secara standar normatifnya dia pada intinya adalah perjanjian internasional. Bentuknya apa ada banyak, ada konvensi, ada traktat, ada perjanjian bilateral, ada protokol dan lain-lain yang dia mengatur banyak juga isu-isu publik yang seperti saya sampaikan tadi, tapi juga dia bisa mengatur hubungan privat terbatas di dua negara saja, atau mungkin 3 atau negara yang secara yang dilimitasi. Jadi memang yang dilihat sebenarnya selain isunya adalah dalam konteks normatifnya perjanjian internasional, walaupun memang bentuknya ada banyak tadi. Gitu. Oke, baik Bapak. Ternyata untuk ruang lingkup dari hukum internasional ini cukup kompleks dan luas ya Pak, menyangkut dengan perang, terus ada isu-isu yang dilakukan di berbagai negara ya Bapak. Baik, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizky Yuda tadi telah menjadi pengantar yang cukup menarik dan sangat menarik juga untuk masuk ke pembahasan selanjutnya nih teman-teman. Pastikan teman-teman semua masih semangat untuk menyimaknya ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya dulu Pak kepada Bapak sebelum masuk ke sesi pertanyaan dari KBMFA, yaitu terkait apa mata kuliah yang harus didalami atau dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum internasional. Oke. Yang pertama yang harus dipahami bahwa teman-teman, konsentrasi itu bukan berarti sebuah konsentrasi itu bukan berbeda dengan penjurusan. Artinya secara umum, seorang sarjana hukum itu harus menguasai dasar-dasar ilmu hukum secara menyeluruh. Artinya, terlepas dia mau ngambil hukum internasional yang dalam hal dibahas, jadi harus bisa paham soal dasar-dasar dalam hal ini hukum pidana, dasar hukum perdata, dan semuanya harus paham semuanya. Walaupun memang konsentrasi itu sebenarnya mau menunjukkan kepada mahasiswa kira-kira isu yang bisa diangkat atau isu yang mau didalami itu apa. Ini beda sama penjurusan. Penjurusan itu secara administrasi memang diminta untuk memilih. Lalu pilihannya itu yang nanti akan dipegang sampai dia lulus gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu melihat nggak perlu melihat ini mengkotak-kotakan ya hitam putih segala macam. Kalau HI maka nggak perlu memahami soal perjanjian. Hukum perjanjian, karena ngomongin soal HI, hukum perjanjian internasional itu sebuah hal yang berkelindan saya pikir. Lalu bukan berarti mahasiswa yang punya ketertarikan dengan hukum internasional nggak perlu memahami hukum pidana. Lah humaniter itu murni pidana internasional. Atau ngomongin soal hukum ekonomi atau perdagangan atau hukum bisnis misalnya. Lah multinational company itu ngomongin soal bisnis dalam konteks hukum internasional. Nah artinya ini nggak berlaku di hukum internasional aja ya. Sebuah ilmu pengetahuan itu pasti dia akan cross cut dengan ilmu yang lainnya. Ini kan nggak ada ilmu yang betul-betul murni. Betul-betul hukum murni mungkin pada saat teori yang kalian dapatkan di semester 1, walaupun itu bisa perdebatan ya. Apakah betul itu murni, tapi pada intinya pasti akan berkelindan satu sama lainnya. Ketika hukum internasional atau konvensi internasional diratifikasi oleh negara Indonesia, maka itu dia akan berkelindan dengan hukum tata negara. Gimana yang betul meratifikasi, bagaimana mengambil ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, itu hukum tata negara. Ketika dia membuat sebuah lembaga yang terinspirasi dari konteks konvensi internasional, makanya dia ngomongin administrasi negara. Makanya jadi ini pasti akan berkelindan. Jadi pertanyaannya apa aja yang perlu didalami? Ya jawabannya adalah semua. Cuman memang harus memang pasti kita punya
satu atau mungkin dua hal yang jadi isu spesifik banget yang jadi perhatian kita sebagai sarjana hukum. Nah, ini yang nantinya akan didalami tanpa tanpa meninggalkan hal-hal basic dan juga hal-hal lain yang karena nantinya akan berkelindan juga. Dan juga toh outputnya nanti ini kan sebenarnya konsentrasi itu diarahkan kepada tugas akhir. Jadi bukan berarti anak lulusan HI Hukum Internasional kerjanya pasti jadi diplomat gitu. Saya HI setelah lulus kerjanya nggak jadi diplomat gitu, kerja jadi pengacara dulu waktu itu sebelum jadi dosen. Jadi intinya gitu, apa yang perlu didalami itu, tapi tentu saja dalam konteks hukum internasional juga pastinya hukum internasional publik ya, itu juga jadi hal basic sebenarnya yang bisa dipelajari. Terus juga ada hukum organisasi internasional, ada hukum laut, terus juga ada hukum humaniter, ada hukum perdagangan internasional, ada human rights ya atau hukum hak asasi manusia, juga dia ada juga soal HAM dan globalisasi atau kajian ASEAN dulu zaman saya kuliah dan lain-lain. Itu mata kuliah yang secara administrasi dikategorikan sebagai mata kuliah hukum internasional gitu ya. Tapi balik lagi bukan berarti mata kuliah yang lain jadi nggak perlu didalami juga gitu sih. Oke, baik Bapak. Berarti untuk mengambil konsentrasi hukum internasional ini perlu memahami dan mempelajari seluruh mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Veteran Jakarta ya Bapak. Salah satunya ada ilmu hukum, hukum pidana, hukum perdata, dan ada hukum internasional publik sebagai dasar untuk mengambil konsentrasi hukum internasional. Baik Bapak, selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan adalah, bagaimana perbedaan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran hukum internasional jika dibandingkan dengan jurusan hubungan internasional? Ya, yang pertama perlu dipahami bahwa hukum internasional itu memang pendekatannya gimana ya nyebutnya ya? Bisa gini, partly normatif gitu ya. Tapi ada bagian juga yang dalam hal ini melihat dinamika atau konstelasi politik internasional. Jadi memang kalau dibilang pendekatannya pasti hukum, pendekatannya normatif saja, nggak juga. Karena hukum internasional itu memang cukup berbeda sama apa yang jadi hukum nasional. Contohnya gini, hukum nasional itu jelas, kalau nggak diikutin, gitu, kalau nggak dilaksanakan hukum yang tertulis di nasional, maka ada konsekuensinya. Nah, dalam konteks hukum internasional, ketika ada satu ketentuan hukum yang dilanggar, maka konsekuensi atau backlash dari apa yang dilakukan oleh pelakunya tersebut itu biasanya masih melihat konstelasi atau dinamika politik internasional. Saya masih kasih contoh Israel dalam konteks genosida sama Palestina sudah jelas-jelas. Kita semua udah melihat ini dalam konteks data sudah jelas berapa yang dibunuh dalam hal secara histori, lalu setiap negara sudah jelas memberikan dukungan salah satu Indonesia, dan juga bahkan di berbagai resolusi menyatakan bahwa Israel seharusnya menyetop dan keluar dari negara Palestina. Tapi pertanyaannya kan, situasi politik itu tidak membuat Israel betul-betul menaati dan tidak memberikan konsekuensi. Nah, ini saya bilang ada perbedaan pendekatan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional juga itu jadi salah satu hal yang perlu dikaji lagi soal kepastian hukumnya. Nah, itu contoh aja ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pendekatannya, tentu saja dia dalam konteks hubungan internasional itu mencakup juga hukum internasional. Jadi dia pendekatan normatif, ada juga pendekatannya masyarakat secara politis gitu dalam konteks konstelasinya, dan juga pendekatannya juga dalam hal ini perjanjian internasional gitu pendekatannya. Nah, di situ mungkin yang menjadi perbedaan ya antara hukum internasional dengan hubungan internasional. Karena bagaimanapun juga hukum internasional itu karena berangkat dari hal yang ideal gitu. Karena kan kalau ngomongin hukum itu kan pilar hukum, kepastian hukum, kemanfaatan dan lain-lain. Dia berangkat dari hal yang ideal. Kenapa hukum itu lahir? Nah, inilah yang membuat perbedaan dengan hubungan internasional. Karena sependek pengetahuan saya, hubungan internasional itu sangat-sangat cerdas karena melihat situasi politik gitu kan, yang sangat-sangat dinamis, sangat-sangat berubah. Sedangkan dalam konteks hukum menekankan kepastian hukum terlepas situasi soal konstelasi politik tadi ya dalam hukum internasional. Nah, ini yang saya pikir perbedaan, walaupun masih
melihat pandangan lain ya, atau masih mempertimbangkan hal lain, nggak murni normatif aja gitu. Mungkin itu perbedaan antara hukum internasional dan hukum dan hubungan internasional. Baik Bapak, ternyata terdapat beberapa perbedaan pendekatan yang cukup bisa dibilang signifikan lah ya Pak. Seperti hubungan internasional yang sangat-sangat dinamis dan bisa berubah, sedangkan hukum internasional itu tetap melihat hukum dan melihat pandangan di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pertanyaan yang diajukan oleh KBM-FH. Ada dari Naila Alivia, Angkatan 2024. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, baik dari buku, artikel, maupun jurnal-jurnal referensi hukum internasional banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk pertanyaannya adalah, apakah dalam mengambil konsentrasi hukum internasional perlu mahir dalam berbahasa Inggris? Ya, menurut saya gini, untuk mahir atau menjadi seorang sarjana hukum perlu mahir bahasa Inggris, jadi nggak perlu hukum internasional. Seluruh konsentrasi saya pikir perlu mahir dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau kita menguasai bahasa yang lain selain bahasa Indonesia, kita membuka kemungkinan atau kita bisa membuka sebuah pintu atau kemungkinan lain untuk mendapatkan informasi, gitu ya. Kita bisa melihat konteks, nggak cuman konteks dalam negeri tapi di luar negeri. Terlepas memang banyak juga tulisan-tulisan yang membahas apa yang terjadi di luar secara internasional dalam bahasa Indonesia. Tapi kan tentu saja ada banyak sekali, bisa membuka lebih banyak lagi lah kemungkinan untuk tahu itu. Yang kedua, buku-buku gitu ya, buku-buku dalam hal ini hukum. Coba kita lihat, itu sebenarnya secara original itu dikeluarkan oleh penulis yang dari luar. Misalnya gini, mungkin teman-teman tahu soal pembagian kekuasaan oleh Montesquieu ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah itu kan penulisnya adalah Montesquieu, yang dimana dia ada bahasa original dari bahasa Inggrisnya. Atau Avedise misalnya ngomongin soal negara hukum, atau ngomongin soal the rights to fair trial, atau ngomongin soal paling terkenal misalnya salah satu novel misalnya soal Animal Farm ya, atau di Indonesia diterjemahkan Binatangisme. Nah, tulisan original yang kita baca langsung itu punya perbedaan dengan versi translate. Kenapa? Karena selalu ada language barrier yang nggak bisa diterjemahkan secara tepat, betul-betul tepat ke bahasa Indonesia. Contohnya, ketika ada sebuah bahasa itu pendekatannya bahasa slang gitu, misalnya slang itu bahasa yang tidak resmi, gimana coba kita mentranslatekannya ke bahasa lain? Misalnya si penulis mau ngomong soal ini lagi masuk angin, ya gimana? Masa kita mau nge-translate ke enter wind gitu kan? Sama kayak under the weather kalau di bahasa Indonesia ya sebenarnya artinya adalah masuk angin. Jadi language barrier itu selalu ada. Yang kedua, ada potensi loss in translation tuh istilahnya kalau kita baca versi terjemahan. Jadi pertanyaannya, apakah penting menguasai bahasa Inggris? Penting, tapi bukan karena sebagai orang yang tertarik dengan hukum internasional, tapi sebagai calon sarjana hukum atau sebagai sarjana hukum, karena tadi kita membuka banyak sekali potensi atau peluang dapat informasi yang jauh lebih banyak, buku yang mungkin buku orisinil yang banyak sekali penerjemah, tapi juga versi aslinya bisa dibaca. Terus juga kita bisa dalam hal ini juga bahkan dalam konteks jurnal itu kan banyak sekali jurnal Scopus yang bahasanya bahasa Inggris gitu kan. Bayangin kita bisa baca penelitian yang sudah diakui bereputasi internasional. Kalau kita nggak mau, ini bukan nggak bisa ya, nggak mau belajar atau membesarkan bahasa Inggris, sayang banget ya, potensinya nggak ada. Jadi penting sebagai calon sarjana hukum. Oke, baik Bapak. Ternyata untuk mengambil konsentrasi yang ada di Fakultas Hukum Veteran Jakarta itu perlu mahir dalam bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi dicatat ya, untuk salah satu syarat untuk bisa menjadi calon sarjana hukum di Fakultas Hukum Veteran Jakarta. Baik Bapak, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada buku-buku yang bisa Bapak rekomendasikan terkait mata kuliah konsentrasi hukum internasional? Kalau buku-buku itu yang gini, yang pertama saya hukum internasional tuh semi-semi
apa istilahnya, nggak bisa dibilang ini ya apa cukup banyak beririsan dengan setidaknya dua pendekatan. Satu, hukum internasional saya karena pendekatan international human rights, maka pendekatannya satu akan ke sistem peradilan pidana juga dalam hal ini fair trial, atau dalam hal ini bagaimana HAM itu diterjemahkan dalam konstitusi. Makanya pendekatannya bisa jadi HTN. Bahkan S2 saya kan HAM dan pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan baik ya, HAM and good governance gitu. Jadi pendekatannya mungkin sepertinya nggak akan banyak ngomongin soal hukum laut, hukum udara, atau ngomongin hukum perdagangan internasional yang sangat-sangat dalam tanda kutip HI banget. Jadi kalau dibilang HI saya ini agak HI-nya ceng-cengan tuh HI murtad gitu ya. Karena pendekatannya kental sekali dengan pendekatan ini. Makanya saya bilang selalu pasti beririsan. Buku yang saya bisa rekomendasikan itu yang pertama buku tentang ini sebenarnya Forbidden Inlander dan lahirlah LBH. Itu buku salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk membaca karena di sana menjelaskan soal pergulatan bagaimana HAM itu didefinisikan dalam konteks Indonesia pada saat Orde Baru bahkan Orde Lama gitu, mendefinisikan bagaimana situasi HAM yang situasi Indonesia tuh kerap kali menggunakan bahasa NKRI, bahasa cinta negara, bela negara, dan dia mencoba untuk men-challenge itu ke dalam situasi HAM itu seperti apa, dan mencontohkan dalam beberapa kasus. Misalnya ada kasus pelanggaran HAM berat tragedi 65 itu mempertanyakan soal kecintaan terhadap negara gitu dan lain-lain. Nah, di situ juga menjelaskan selain HAM dalam hal ini fair trial dan juga hak atas bantuan hukum, dia juga menjelaskan bahwa pemberdayaan HAM itu pada akhirnya tidak boleh menjadi sesuatu yang eksklusif, dia harus inklusif. Artinya setiap orang harus punya pemahaman yang sama, harus punya pemberdayaan yang jelas terkait hak asasi manusia gitu, terkait hak dasarnya. Biar apa? Karena ketika negara mau masuk dan mencoba untuk mengambil atau mencoba untuk masuk terlalu jauh ke ranah privasi kita bisa tahu kalau ini pelanggaran dan kita bisa menolak mentah-mentah gitu. Jadi biar gak gampang dibohongin kali ya, karena ini bentuk pemberdayaan dan ini sangat sangat cukup merubah pandangan saya, di mana menurut saya dulu kalau orang hukum lulus jadi pengacara, dan pengacara ya pasti pendekatannya sidang pakai jas atau ya parlente gitu ya, apa yang kita lihat di TV. Tapi bagaimana ada sisi kalau hukum itu harus yang dimulai adalah pemberdayaan, hukum itu harus pengorganisiran, hukum itu harus seorang sarjana hukum itu gagal jadi sarjana ketika orang sebelahnya itu tidak memahami soal hak dasar dia. Itu jadi Forbidden Inlander dan lahirlah LBH. Itu sebenarnya kumpulan tulisan dari kumpulan penulis lah ya dari orang-orang di alumni LBH. Salah satu tulisannya dari almarhum Adnan Duyung Nasution. Lah, yang kedua itu ini buku yang dijejelin sama kami waktu S1, yaitu di Undip. Nama bukunya adalah Hukum Progresif dari Profesor Sacipto Raharjo. Buku ini jadi buku wajib buat kami di semester 1 untuk memahami sebenarnya hukum itu apa, dan juga salah satu karakteristik dari Universitas Diponegoro itu soal hukum progresif. Hukum progresif itu sebenarnya gini, intinya adalah sebenarnya cukup sangat kompleks, dan saya pikir tidak jangan disimplifikasi sebenarnya ya. Tapi yang saya tangkap, hukum progresif itu menjelaskan bahwa satu, soal hukum seharusnya dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Artinya dalam pembuatan hukum harus melihatkan asas-asas kemanfaatan, kepastian hukum, jadi memastikan bahwa hukum itu memang untuk mensupport kita, bukan kita dipaksa untuk ikut hukum yang pendekatan bisa saja terserah negara gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita melihat hukum itu nggak cuman melihat A dan B atau hitam dan putih, tapi kita harus bisa mengidentifikasi hukum itu ketika hukumnya jelek, ketika hukumnya justru lebih banyak ngasih
ke mudorot kali ya, atau kerugian, maka kita harus berani untuk merubah status quo gitu. Maka kita harus bisa melihat lebih jauh dari dimensi hukum yang hanya ada di peraturan perundang-undangan, dan lebih jauh lagi kita harus berani untuk mengambil sikap untuk merubah status quo. Jadi sebenarnya cukup berkelindan tulisan Profesor Cipto Rarjo ini terkait hukum progresif yang ketemu juga di buku selanjutnya, di buku Forbourn Inlander dan lahirlah LBH itu. Itu yang membuat abis lulus dari S1 saya kerja di LB Jakarta, terus mendalami soal bantuan hukum struktural sama fair trial. Nah itu ya ada banyak lagi sih buku sebenarnya, ada banyak banget, cuman mungkin 2 buku itu yang gimana ya, yang jadi mungkin yang jadi hal-hal fundamental di saya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Ketika jadi praktisi dulu waktu jadi pengacara, maupun ketika sekarang jadi akademisi. Baik Bapak, ternyata ada 2 buku yang bisa menjadi hal fundamental menurut Bapak, yaitu Forbourn Inlander dan Lahirlah LBH, serta Hukum Progresif dari Profesor Sucipto Raharjo. Baik, nah untuk teman-teman, terlebih teman-teman KBMFH yang tertarik nih untuk masuk konsentrasi hukum internasional, jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman untuk rekomendasi buku-buku dari Paris Kyuda terkait mata kuliah konsentrasi hukum internasional tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, ada dari Immanuel, angkatan 2023. Pertanyaannya adalah, di mana tempat magang yang direkomendasikan untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum internasional? Ya, sekali lagi ya. Nah gini, yang perlu teman-teman tahu setelah teman-teman lulus itu, ternyata ekspektasi soal konsentrasi setelah lulus itu sebenarnya gak terlalu, dalam tanda kutip ya, nggak terlalu terpakai gitu ya. Maksudnya gini, saya itu kan sebelum di UPN itu kan kalau nggak salah 4 tempat kerja kayaknya, pengacara, habis itu pernah jadi lembaga penelitian, habis itu jadi di kantor LBH lagi, jadi pengacara lagi, dan sekarang jadi di UPN. Nah, pertanyaan gini, apakah ada tempat kerja yang betul-betul gitu ya menggunakan pendekatan hukum internasional? Saya pikir nggak ada tempat kerja yang benar-benar menggunakan satu disiplin ilmu. Maksudnya satu kajian, satu disiplin kajian gitu ya. Pasti setiap sarjana hukum setelah lulus itu pasti minimal akan diminta membuat sebuah legal opinion. Legal opinion itu akan tergantung konteksnya. Ketika konteksnya adalah permasalahan soal pertanahan, maka teman-teman harus bisa memahami dasar-dasar gitu soal pertanahan, kepemilikan dan lain-lain. Walaupun memang nanti kemampuan diri sendiri yang udah spesifik tadi bisa menjadi tambahan pendekatan. Misalnya konteks ketika saya dulu bikin legal opinion soal penggusuran, ngomongin soal konteks undang-undang soal UPA, undang-undang soal perumahan dan lain-lain, tapi saya bisa masukkan perspektif international human rights di sana, bagaimana dalam adanya pernyataan dari special rapporteur menyatakan bahwa penggusuran paksa, forced eviction is a human rights violation gitu misalnya. Nah itu bisa jadi tambahan. Nah atau misalnya buat legal opinion terkait misalnya kerja di swasta soal apakah orang ini bisa dipecat apa enggak soal ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah nanti kan akan dilihat di peraturan undang-undang misalnya tenaga kerja atau undang-undang peraturan pemerintah soal itu, nanti kan dimasukkan soal perspektif kita dalam hal ini HI misalnya hukum internasional, bahwa berdasarkan konvensi labor convention nomor sekian, bahwa pemecatan itu nggak bisa dilakukan segini gampangnya, dia perlu ada banyak jalan gitu dalam konteks HAM. Nah itu kan ada ada tambahan perspektif di sana, bisa sentuhan perspektif kita. Nah jadi di mana tempat magang yang tempat kerja yang pas? Saya pikir setiap tempat kerja itu pasti membutuhkan. Makanya saya wanti-wanti dari awal, dasar hukum itu sangat penting, karena nanti sangat-sangat tergantung sekali konteks, tergantung banget tergantung situasi banget lah gitu kebutuhannya. Cuman mungkin gini, yang mostly gitu ya, atau yang mungkin akan kepake banget dalam tanda kutip gitu ya, mungkin ya pasti di Kementerian Luar Negeri gitu ya, karena ngomongin soal bagaimana mengurus setiap diplomat setiap negara, terus bagaimana soal
apa namanya soal peraturan soal ada peraturan atau konvensi yang disampaikan atau mau masuk ke Indonesia, terus atau mungkin juga dalam hal ini bisa di kantor atau di mana ya? Oh, di lembaga-lembaga peneliti HAM itu pasti pendekatannya standar atau konvensi international human rights gitu ya. Terus juga ada juga mungkin di kedutaan-kedutaan atau juga ya mungkin di dirjen peraturan di bagian peraturan perundang-undangan setiap kementerian, karena mungkin aja dia mau ngambil atau meratifikasi konvensi tertentu atau mau mengimplementasikan. Jadi banyak banget sebenarnya, yang pertama sangat cair banget, yang kedua ya mungkin itu di beberapa tempat yang mungkin mostly ya bisa banyak bersinggungan sama HI-nya. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sedikit mention terkait menjadi pengacara untuk lulusan hukum internasional nih Bapak. Karena dari pengalaman Bapak pernah menjadi pengacara setelah lulus dari Universitas Diponegoro. Nah, kira-kira hal apa aja ya Pak yang dipersiapkan untuk mahasiswa yang mengambil untuk menjadi pengacara setelah lulus dari konsentrasi hukum internasional? Yang harus disiapkan tuh apa ya? Ini sih kayaknya kemampuan ini ya, kemampuan untuk tidur 3 jam lah sehari. Karena di kantor hukum tuh setidaknya yang saya hadap, yang ngomong-ngomong saya bukan kantor hukum, saya kerja di LBH semua ya, di 2 LBH. Memang dengan load kerja yang sangat banyak, saya perlu ngasih tahu bahwa kantor pengacara itu biasanya, atau kantor hukum atau LBH apapun bentuknya gitu ya, biasanya ada 2 jenis. Yang pertama, dia fokusnya kepada litigasi. Jadi para lawyer itu jadi litigator, kerjanya sidang, dari satu sidang ke sidang lainnya. Kalau nggak sidang, ngeberkas, sidang ketemu ahli, ketemu saksi, pokoknya kerjanya sidang. Ada juga yang sifatnya kantor hukum. Nah, ini pendekatan biasanya kantor hukum komersil ya, yang dia corporate. Jadi lebih banyak misalnya bantuin perusahaan dalam hal legal due diligence, atau bantuin legal audit, atau ngasih pemahaman atau ngasih legal opinion terkait masalah di perusahaannya, atau jadi consultant. Jadi pendekatannya banyak di balik meja yang sangat corporate. Jadi hal-hal yang sifatnya misalnya ada perusahaan mau mengakuisisi perusahaan yang lainnya, nah itu dia mengarahkan, dia harus kayak gini segala macam. Biasanya begitu, kantor hukum itu ada dua pendekatan ya. Tapi kantor hukum sih biasanya pasti dua-duanya pasti kebanyakan diambil gitu. Cuman nanti akan kelihatan tuh, ada yang kerja di kantor hukum tuh kebanyakan jadi litigator atau jadi corporate lawyer. Pertanyaannya apa yang perlu disiapkan? Yang pertama itu tadi skill tidur 3 jam. Yang kedua mungkin terkait bisa beradaptasi, karena pressure di kantor hukum atau di LBH itu sangat cukup tinggi menurut saya. Jadi gini contohnya ya, saya itu Senin sampai Kamis dulu pasti 1 minggu itu di antara hari itu pasti piket untuk menerima konsultasi hukum yang datang. Bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Nah, misalnya saya dapat di hari Selasa, maka saya bertanggung jawab untuk menerima seluruh aduan dari pukul 10 sampai pukul 4 sore. Nah, pengaduan yang masuk itu mereka datang dengan permasalahan hukum yang variatif dan nggak bisa ditebak, gitu ya. Jadi nggak bisa karena kita LBH fokusnya di kasus HAM, dia datang tuh bisa aja orang-orang dengan kasus yang di luar itu. Nah, rata-rata saya menerima kasus itu sekitar mungkin 3 sampai 5 pengaduan di hari itu. Nah, setiap pengaduan datang itu dia bisa aja datang dengan masalah, misalnya satu, ya Pak, ceritanya saya harus ditipunya begini segala macam, saya harus gimana. Nah, kita harus cepet tuh. Atau misalnya dia datang daftar, dikasih summary kasus yang cuma paling berapa paragraf gitu ya, kita dibaca, kita dipaksa untuk mempersiapkan karena nggak ada waktu. Kita datang
dengar dia cerita, sebentar Bu, saya belajar dulu, nggak ada waktu. Dia datang, kita langsung kasih tahu di tempat begini. Yang pertama kita minta kronologinya, oke, kayak dokter lah, dokter datang apa keluhannya, sakit kepala segala macam, oke, kamu kurang tidur ini segala macam. Sama lawyer itu waktu itu, saya bilang oke, masalahnya di sini Bu, bapak bisa ke sini, begini. Nanti saya akan berikan legal opinion nanti malam, gitu ya. Untuk sementara begini dulu bisa dilakukan ABC segala macam. Bayangkan itu 3 sampai 5. Nanti datang lagi orang dengan kasus, iya Pak, ini saya punya perusahaan mau akuisisi. Ini kan beda banget tuh. Akhirnya kita saya dipaksa untuk bisa merespon itu. Dan itu belum selesai karena sudah menjanjikan legal opinion nanti malam, maka setelah jam 5 saya harus menyelesaikan 3 sampai 5 legal opinion untuk biasanya mereka ninggalin WA, saya kirim lewat WA-nya. Karena kami dulu punya pengaduan, nomor pengaduan. Nah, skill adaptasi cepat dan skill mau belajar apapun itu, makanya kenapa saya bilang dari awal jangan sampai teman-teman terjebak dengan konsentrasi lalu melupakan, karena nanti pas kerja hal-hal yang kayak begini tuh akan sering banget kalian temuin. Jadi harus cepat, terus juga harus cepat, dan tidak boleh kita juga dibebankan untuk tidak memberikan tidak memberikan nasihat hukum yang salah ya. Karena selayaknya seorang dokter itu memang praktik gitu ya. Nah, dan kita harus sesuai. Nah, di situ yang jadi skill untuk beradaptasi, skill untuk mau belajar apapun dalam konteks di kantor pengacara, juga skill untuk terbuka atas semua pembelajaran, mau evaluasi ya, dan harus kuat sih kantor pengacara ya, harus kuat. Bahkan selevel LBH yang non profit sekalipun itu belum termasuk ketika kita sidang, ketika bagaimana ketemu orang, dan juga itu juga ada pembelajaran baru ketika saya bertemu dengan orang yang nggak ngerti hukum ya, itu perlu diwanti-wanti kalau kita harus setara sama mereka. Jadi hindari pakai kata-kata yang kayak sophisticated gitu. Oh iya Pak, ini Bapak harusnya pledoi, harusnya ini mana ngerti dia. Makanya kita harus gimana cari kosakata yang pas. Tapi ketika kita bertemu sama stakeholder dan kita harus menekankan bahwa ada pelanggaran Bapak lakukan, kita harus bisa berani. Kita harus juga ketika di sidang juga harus kapan ngomong, kapan kita tekan, kapan kita diam, kapan kita keberatan. Jadi adaptasi itu benar-benar skill yang sangat-sangat diperluin banget sih, yang mau belajar terus-menerus kalau mau di kantor pengacara. Dan ini bukan berarti di instansi lain juga nggak begitu juga ya. Pasti setiap lembaga punya tekanannya atau challenge-nya masing-masing. Ini kebetulan aja saya ada di kantor atau dalam di LBH gitu pengalaman, jadi referensinya banyak ke sana. Baik Bapak, nah untuk teman-teman, ini adalah rekomendasi tempat magang yang sudah diberikan dari Bapak Rizky Yuda, dan ada nih tips-tips yang perlu disiapkan oleh mahasiswa jikalau ingin menjadi pengacara dari lulusan hukum internasional. Wah, dari tadi kita sudah mendengar nih jawaban dari Bapak Rizky Yuda terkait hukum internasional, dan ternyata sangat menarik ya. Nah, saya masih penasaran nih Pak, Bapak kan bisa dibilang cukup lama juga ya menekuni hukum internasional. Hal apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik dengan konsentrasi hukum internasional sendiri? Wah, ini jawabannya nanti mengecewakan sih jelas. Jadi kenapa? Karena dulu mikirnya kenapa ngambil HI, yang pertama cita-cita awal menjadi diplomat dulu. Simpel itu kan semua anak HI kayak begitu udah ngambil HI. Karena ketidaktahuan itu, yang dimana harusnya ini jadi sebuah evaluasi ya tentu saja untuk fakultas, untuk setiap universitas itu, bahwa harusnya mahasiswa diberikan bekal yang cukup sebenarnya. Makanya saya senang banget ada acara kayak gini untuk mengupas terkait konsentrasi, biar teman-teman juga ya ini semoga ini bisa jadi salah satu referensi, walaupun seharusnya masih bisa lebih banyak lagi referensi. Jadi murni karena ketidaktahuan. Jadi kalau HI pasti jadi jadi diplomat. Itu simple itu. Kenapa ngambil HI dulu? Yang kedua memang ini alasan kedua ya sebenarnya, dan tidak terlalu kuat alasan waktu itu, karena memang saya punya concern di isu soal human rights waktu itu di Indonesia. Sebenarnya lebih kepada politik, konstelasi politiknya waktu itu kan. Saya kan kuliah 2011 masuk, berarti itu kan ada di zaman transisi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi, yang dimana bagaimana konstelasi soal isu-isu pelanggaran HAM,
soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu misalnya, atau pembunuhan aktivis, atau soal sengketa land grabbing misalnya, terus juga soal undang-undang bantuan hukum waktu itu yang naik turun itu mau disahin apa enggak sih, kayak gitu segala macam. Itu yang cukup saya terinvestasi isunya di sana. Itu yang membuat dan itu sering banget disebut soal konvensi ACCPR, itu sering banget banyak terpapar lah di artikel-artikel di bahan yang saya baca. Nah, dan juga memang karena banyak diskusi yang saya ikuti waktu zaman kuliah dulu kan, pendekatan HAM itu paling banyak itu pakai pendekatan tata usaha negara, pendekatan konstitusi. Kenapa nggak ada orang mau ambil pendekatan HAM dalam konteks hukum internasional? Padahal originally atau banyak banget dokumen-dokumen hukum internasional yang ngatur secara spesifik soal HAM, soal standar protokol, bahkan standar narapidana itu ada sendiri gitu memperlakukannya, bahkan standar anak-anak yang kerja itu ada sendiri. Jadi kenapa pendekatannya banyak yang konsisten? Makanya saya masuk ke HI dengan harapan bisa memperdalam ya soal studi soal human rights, karena ada human rights itu kan masuknya di HI kalau di Undip dulu. Cuman kekecewaan saya ternyata mata kuliah HAM khusus AI cuma satu ternyata, yang lain diplomatik, soal hukum lingkungan dan lain-lain. Jadi ya akhirnya ini balik lagi karena ketidaktahuan. Jadi itu sih kenapa milih HI, ya murni karena ketidaktahuan, dan akhirnya saya belajar sama saya jadi tahu itu setelah di sana, yang tentu saja ini jadi sebuah jadi sebuah catatan sih sebenarnya ya. Gimana ya, wajar sih kalau ada anak, saya kan semester 6 ya penjurusan itu, semester 6 dan 7 aja penjurusan. Kalau teman-teman di UPN kan ya semester 4 kalau nggak salah. Iya. Nah jadi ya wajar anak semester 4 umur berapa ditanya mau ambil konsentrasi apa. Jadi ya kecenderungannya saya curiga jangan-jangan karena ikut-ikut temen, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Atau mungkin karena kalau hak pidana saya menjadi jaksa, walaupun nggak begitu ya, karena kan jaksa ada jam datang ya, ada jaksa perdata dan tata usaha negara tuh kalau kalian pernah dengar, atau hakim ada hakim khusus lingkungan tuh kalau kalian pernah dengar, atau hakim tipikor, atau hakim dalam hal ini hakim perdata misalnya. Nah itu sebuah hal yang sepertinya jadi masalah klasik, dan tentu saja ini jadi evaluasi ya soal. Jadi kenapa ya itu tuh sih alasan sih kenapa memilih HI, dan tapi sedikit banyaknya memang karena kecemplung di HI dan ternyata mungkin karena udah dari awal ya senang sama isu human rights-nya, jadinya diteruskan ke HI gitu. Termasuk waktu S2 pun juga banyak pembicaraan soal konteksnya di HI human rights, dan juga pas masuk UPN pun juga milihnya di waktu itu lowongan HI sih dosennya gitu sih. Baik, ternyata ada beberapa hal di balik Bapak bisa masuk ke dalam konsentrasi hukum internasional ya. Nah, berbicara dengan penjurusan atau konsentrasi, apakah Bapak pribadi ada tips and trick untuk KBMFH yang masih bingung nih akan memilih konsentrasi peminatannya? Oke, yang pertama teman-teman saya pikir bisa lihat ya di kalender akademik atau di kurikulum terkait apa saja sih mata kuliah yang tersedia di setiap semester. Itu kan di semester 4 udah mulai penjurusan kelihatan tuh mata kuliahnya apa aja. Nah, di setiap mata kuliah itu sebenarnya teman-teman bisa searching di Google tuh. Misalnya di mata kuliah hukum partai politik misalnya, dia kan bagian dari HTNH. Nah, itu bisa di searching sebenarnya hukum partai politik belajar apa sih? Nanti kan kelihatan tuh, karena RPS atau ya RPS itu kan setiap fakultas ada, setiap universitas ada, itu bisa dilihat. Selama 16 pertemuan atau 14 pertemuan karena 2 tes UAS, itu bisa dilihat belajar apa. Itu bisa jadi referensi itu. Nah, jadi bukan melihat kenapa milihnya konsentrasi, bukan output nanti jadi apa, tapi kalau konsentrasi bakal belajar apa, itu yang perlu di searching tuh. Kalau pidana misalnya, ternyata ada mata kuliah pidana dan perlindungan anak kalau nggak salah ya. Itu belajar soal apa? Apakah dia murni ngomongin anak sama perempuan? Apakah dia ngomongin soal kelompok rentan lain? Nah itu apakah itu jadi hal yang pengen didalami gitu? Karena itu sedikit banyaknya juga yang saya pilih kenapa HI, karena satu-satunya mata kuliah yang membahas HAM dan globalisasi itu cuman HI, walaupun itu cuma satu mata kuliah sih. Ya itu salah satu sedikit banyaknya gitu yang perlu teman-teman pelajarin. Yang kedua,
perlu dipahami bahwa teman-teman kira-kira, tapi ini pelan-pelan, aduh, ini ini jadi berat ya tugas kalian di semester 3, semester 2, semester 3 udah mulai mikirin nanti tugas akhir gimana. Emang agak kejauhan, tapi saya pikir ini jadi sebuah hal yang bisa jadi rujukan juga. Misalnya gini, coba teman-teman pas masih semester 2, pas semester 3 bayangkan ketika di semester 6 atau 7 mau daftar tugas akhir, mau bahas tentang apa? Itu dulu, tentang apa dulu? Tentang apa? Mau bahas tentang apa? Terserah tentang apa. Nanti setelah tentang apa mulai dikerucutkan secara isu, ya itulah teman-teman juga harus diiringi juga rajin baca ya. Atau minimal lihat di apa, kan sekarang baca gampang aksesnya, baca soal hari ini apa aja beritanya gitu ya. Kan banyak aksesibel itu. Jadi nanti tinggal dikerucutin pelan-pelan. Nanti pas sudah mengerucut nanti mulai kelihatan tuh teman-teman kayaknya mau ambil mata kuliah apa gitu. Karena pada akhirnya konsentrasi itu tetap membutuhkan, saya sampaikan sebelumnya, seluruh dasar-dasar hukum. Yang kedua, dia pasti cross cut sama konsentrasi lainnya. Yang ketiga, nanti pada saat kalian kerja itu murni konsentrasi itu jadi hal-hal tambahan aja. Jadi itu jadi nanti teman-teman akan nge-recall mata kuliah yang dasar justru waktu nanti kerja, nge-recall kayak bikin legal opinion, nanti kan lihat kasusnya, nanti lihat lagi apa pendekatannya, atau bikin draft kontrak, inget-inget lagi dulu zaman hukum perjanjian surat berharga atau dan lain-lain gitu. Jadi itu sih cara memilihnya. Dan yang terakhir saya pikir gini, sering-sering sharing ya sama kakak tingkatnya gitu ya. Sebenarnya belajar, bukan ngomongin dosen ya, bukan kayak guys ini enak ambil ini aja, jangan kayak gitu pendekatannya. Karena seenak-enaknya dosen, kalau kalian udah seneng sama isunya, pasti kalian akan cari alternatif, misalnya belajar tempat lain atau buat diskusi, atau pasti kalian akan kepikiran alternatifnya. Terlepas dosen nggak enak, itu faktor X yang nggak bisa kita kuasain itu. Jadi sering tanya kira-kira belajar apa aja yang disampaikan, apa aja yang dibahas gitu ya. Sering-sering ikut diskusi juga biar teman-teman makin banyak ininya terbuka gitu wawasannya, biar nggak terkungkung gitu loh. Mau jadi jaksa harus pidana tuh biar nggak kayak gitu gitu. Terus juga kayak saya pikir juga ini pilihan yang jarang banget teman-teman ambil nih, diskusi sama dosennya. Karena saya bisa menjamin bahwa setidaknya ya dosen di setiap konsentrasi itu pasti 1-2 mah ada itu yang kalau Pak saya mau diskusi soal ini, mau, saya berani jamin itu pasti 1-2, mungkin nggak semuanya, kita mungkin tahu ada yang sibuk atau yang ada yang udah kesehatan dan lain-lain, tapi pasti ada 1 atau 2 yang di tempat konsentrasi yang mau diajak diskusi, apapun diskusinya ya. Ini kan yang penting kan kalian paling kan nanti ya ini dulu janjian dulu dan lain-lain. Jadi silakan ambil pilihan-pilihan itu, walaupun memang tantangannya kalian waktu di semester 2 dan 3 kan lebih bagus ya. Yang dimana zaman-zaman itu ya zaman-zaman kalian main ya, zaman-zaman kalian nyari pacar atau nyari organisasi ya bakal distracted banget. Cuman kalau mau memang beneran biar nggak salah ambil konsentrasi, itu bisa dijajaki dari waktu-waktu tersebut. Baik, ternyata ada beberapa tips dan trik dari Pak Rizky Yuda sendiri ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung akan mengambil konsentrasi perminatannya, bisa banget nih dicatat dan mungkin dilaksanakan dan dilakukan untuk tips and trik yang tadi sudah disebutkan ya teman-teman. Nah, itu dia beberapa pertanyaan dari KBM Eva yang sekaligus menjadi penutup podcast Siniar Hukum pada hari ini, yang membahas mengenai konsentrasi hukum internasional. Jadi, kesimpulan podcast Siniar Hukum pada hari ini yaitu kita jadi tahu loh teman-teman mengenai definisi dari hukum internasional, ruang lingkup dari hukum internasional, mata kuliah yang harus dipelajari dan didalami, perbedaan pendekatan dari hubungan internasional maupun hukum internasional, serta buku dan tempat magang yang direkomendasikan oleh Bapak Rizky Yuda. Terima kasih banyak kepada Pak Rizky Yuda yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dalam Siniar Hukum 2024. Setelah ini, masih ada sesi selanjutnya yang gak kalah menarik dan serunya lah teman-teman. So, stay tuned, we'll be right back.